Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Praktikum Pengendalian Proses, yang mana materi pertama kali ini kita akan membahas tentang penentuan variabel dan logika proses pengendali pada alat pengendali suhu. Yang mana capaian pembelajarannya kali ini adalah pertama, menyebutkan variabel masing-masing pengendali, khususnya alat pengendali suhu. Yang kedua, menjelaskan logika proses dan menganalogikan dalam blok diagram proses. Yang ketiga, menggambarkan PNID masing-masing pengendali, khususnya alat pengendali suhu. Dan yang keempat adalah menentukan jenis proses, yaitu direct atau reverse. Langsung saja mari kita mulai. Ini adalah perangkat alat untuk pengendali suhu ya, yang terdiri atas pompa dan tangki untuk fluida dingin ya, fluida dingin berupa air dingin, kemudian fluida panas di sini ya. Tangki yang berjaket hitam ini adalah untuk menyimpan fluida panas dan pompanya untuk menggerakkannya. Kemudian kita naik, di sini adalah pneumatic valve ya, sebagai katup pengendali ya. Jadi ini sebagai pengendali aliran atau aliran dari fluida panas di sini. Ya, katup pengendali ini ya, atau pneumatic valve di sini bergerak naik turun ya, digerakkan oleh udara bertekan yang dihasilkan oleh kompresor. Sementara di sini adalah tempat bertukarnya panas ya, dari fluida panas dan dingin. Ini adalah heat exchanger berupa flat end frame ya, flat end frame di sini. Sementara kita bergeser ke sini ya, ini adalah temperatur control ya, yang terdiri atas main switch, tombol on off utama, kemudian tombol on off untuk pompa dingin, fluida dingin dan fluida panas. Sementara ini adalah tombol heater, ini emergency stop apabila terjadi trouble ketika akan mengoperasikan alat tersebut. Nah, ini adalah chart recordernya ya. Ini sebagai pencatat suhu dan persen bukaannya. Kemudian di sebelah sini ya adalah perangkat PC ya, sebagai untuk mengatur bukaan ya atau persen PO-nya. Oke, untuk langkah-langkah kerja dari alat pengendali suhu di sini ya, kita persiapkan dulu untuk suplai udara tekannya ya. Jadi udara tekan untuk mengoperasikan ini pneumatic valve, kemudian airnya ya, air dipakai untuk atau sebagai bahan fluida dingin dan fluida panas ya. Untuk fluida tangki fluida dingin dan fluida panas diisi air sampai penuh ya. Diisi air dengan membuka valve HV9 di sini. Nah, kemudian HV1 juga dibuka ya untuk mengalirkan fluida panas dari tangki untuk menuju ke pompa P1. Kemudian HV2 di sini sebagai bypass dibuka ya. Jadi ini HV2 ini dibuka setengah valve ya. Kemudian HV6 ya, HV6 di sini ya dibuka juga untuk mengalirkan dari fluida dingin dari tangki yang akan dipompakan menuju ke heat exchanger. Kemudian HV7 ya sebagai bypass dari fluida dingin ya. HV7 itu dibuka setengah valve. Nah, lalu HV9 dibuka, kemudian HV3 ya, HV3, HV4 itu kita tutup, lalu HV5 juga ditutup. Setelah semuanya disiapkan ya,
kita nyalakan temperatur kontrolnya yang mulai dari main switch, kemudian kita nyalakan pemanasnya, pemanas air ya. Pemanas air dinyalakan dan dipanaskan di sini ya. Jadi di dalam sini terdapat alat pemanasnya ya. Kemudian di set pada suhu 50 derajat Celcius ya. Kemudian tunggu sampai suhu 50 derajat itu tercapai ya di sini ya. Nah, kemudian nyalakan pompa sirkulasi ya. Jadi pompa untuk ini hot water pump atau P1 dinyalakan, kemudian yang berikutnya adalah cold water pump atau P2. Nah, kemudian setelah dinyalakan kita atur flow rate-nya di sini dengan mengatur HV8 ya. Jadi HV8 itu dibuka ya. Itu kita atur flow rate-nya mencapai 8 liter per menit. Nah, sementara untuk fluida dinginnya, sementara untuk fluida panas, nah ini kita atur di sini ya sampai pada 20 liter per menit. Nah, kemudian kita nyalakan juga ya PC-nya di sini untuk mengatur ya atau men-setting di sini ya flow rate di sini ya, flow rate mencapai 20 liter per menit. Nah, kita tidak bisa mengatur flow rate di sini kalau PC-nya ini tidak dinyalakan ya. Nah, kemudian kita tunggu untuk cara kerjanya ya. Ya, kita tunggu sampai suhunya mencapai tangki TN1 itu mencapai 50 derajat Celcius dan steady. Kemudian untuk alurnya ya, alur fluida panas dan fluida dingin ya. Fluida panas itu berupa air panas ya yang dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian untuk fluida dinginnya adalah air dingin pada suhu ruang atau kondisi pada saat itu ya. Jadi untuk fluida dingin ya, kita mengalirnya dari sini, dari bawah ya. Fluida dingin mengalir dari bawah lalu menuju ke HV6 ya. Karena HV6 ini dibuka dan HV3 ditutup. Jadi tidak mungkin melewati sini. Pasti melewati HV6. Lalu dipompakan ya dengan pompa P2. Nah, lalu naik di sini ya, terdapat percabangan sebagian menuju ke HV7 sebagai bypass ya, atau untuk mengembalikan ya. Jadi hanya mensirkulasi saja. Kemudian sebagian menuju ke sini ya, terbaca oleh flow rate sebesar 8 liter per menit. Nah, kemudian melewati pipa ini ya. Nah, lalu menuju ke heat exchanger plate and frame ya. Fluida dingin masuk ke heat exchanger plate and frame atau HE1 kodenya. Nah, kemudian untuk yang fluida panas, nah fluida panas keluar dari sini, dari bawah ya, lalu menuju ke HV1 karena HV1 dibuka dan HV4 ditutup. Nah, kemudian dari situ HV1 dipompakan dengan pompa P2 kode P1 maaf. Nah, lalu menuju ke sini dan terjadi percabangan lagi, sebagian menuju ke HV2 untuk sirkulasi. Nah, kemudian bagian lagi menuju ke sini ya dengan kecepatan flow rate awalnya 20 liter per menit. Nah, kemudian melewati pipa isolasi dan menuju ke ini melewati pneumatic valve. Nah, pneumatic valve ini untuk mengontrol ya laju alirnya dari fluida panas yang akan masuk menuju ke heat exchanger.
kemudian masuk ke sini ya, lalu menuju ke sini. Nah, masuk ke heat exchanger plate and frame. Nah, di dalam heat exchanger plate and frame ini terjadi pertukaran panas ya. Jadi panas dari fluida panas diberikan kepada fluida dingin ya. Jadi fluida panas nanti ketika keluar dari heat exchanger suhunya akan turun ya. Sementara untuk yang fluida dingin dia menerima panas dari fluida panas, dia akan suhunya akan naik ya, suhunya akan naik ya. Nah, kemudian ya untuk fluida dingin masuk dari sini, lalu fluida dingin keluar menuju ke sini, keluar lewat sini. Nah ini adalah sensor temperatur. Ini ya untuk sensor suhunya ya di sini. Ini adalah sensor suhunya. Nah, kemudian fluida dingin ya dari pipa sini ya, lalu menuju ke bawah dan mengalir ke blowdown di sini. Nah, di pipa paralon ini ya, lalu menuju ke keluar lingkungan. Sementara untuk yang fluida panas ya, fluida panas yang mana mulanya masuk dari sini, dia akan keluar menuju ke sini. Nah, menuju ke sini. Nah, lalu dia mengalir dan kembali lagi masuk ke tangki hot water atau TM1. Nah, dari penjelasan tadi ya, arah aliran fluida yang kita jelaskan tadi ya, kita tentukan bahwa yang kita atur ini nanti adalah suhunya di sini. Nah, ini yang terbaca ini nanti adalah suhu suhu dari keluaran fluida dinginnya ya. Kemudian nah itu sebagai sebagai PV-nya ya. Sementara pada proses pada saat praktikum itu nanti ya, nah, nanti kita bisa tentukan ya. Nah, ini nanti kita bisa tentukan di sini. Nah, mau bagaimana berapa suhunya ya. Yang pasti kita berapa nilainya ya, nilai suhu misalkan saya menginginkan suhu keluaran dari sini, keluaran untuk fluida dingin ya, fluida dingin atau fluida dingin out itu sebesar 35 derajat Celcius. Nah, itu adalah set point-nya. Nah, kemudian untuk untuk disturbance-nya. Nah, disturbance-nya itu kemudian disturbance-nya itu biasanya untuk aliran fluida dingin masuk ya, biasanya tidak stabil, kadang cepat, kadang lambat. Nah, sementara untuk yang manipulated variable-nya ya, manipulated variable itu adalah manipulated variable-nya adalah laju alir fluida panas yang masuk. Nah, itu nanti kita akan operasikan di sini ya. Kita bisa setting di sini atau di PC atau di bagian sini. Oke, sebagai kesimpulannya, jadi untuk pengendali suhu yaitu adalah cold water dan hot water di sini ya, tangki cold dan hot water itu kita isi penuh dengan air ya. Kemudian cold water di setting kondisi suhu ruang, sementara untuk yang hot water dikondisikan dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian dipompakan hot water dipompakan P2 dan hot waternya dipompakan di P1. Lalu HV7 HV2 dibuka sebagai bypass. Nah, kemudian bagian
flow rate mengalir menuju ke HE1 dengan flow rate cold water-nya itu 8 liter per menit. Kemudian untuk yang hot water ini adalah 20 liter per menit. Kemudian dari hot water dan cold water ya itu masuk ke HE di situ. Nah, sementara untuk yang hot water ini ya melewati FCE ya itu diatur laju alirnya sehingga nanti ketika masuk ke dalam HE ini di plug and flame heat exchanger, kita bisa menentukan atau mengatur suhu keluaran dari fluida dingin yang kita inginkan. Nah, masuk ke heat exchanger di sini, fluida panas memberikan panasnya ke fluida dingin, kemudian fluida panas suhunya turun, namun penurunan suhu tidak mencapai atau tidak di bawah suhu fluida dingin masuk. Nah, sementara untuk yang fluida dingin, ini suhunya akan naik, ya, suhunya akan naik. Lalu kenaikannya itu tidak melebihi suhu dari fluida dingin masuk dan suhu dari fluida panas masuk dan suhu fluida panas keluar. Nah, kemudian fluida dingin menuju ke drain, ya. Sebelum menuju ke drain, diukur dulu oleh temperatur transmitter di sini. Nah, temperatur transmitter diukur suhunya ya sesuai dengan PV atau tidak, ya. Atau sesuai dengan SP atau tidak. Nah, gitu. Sementara untuk yang fluida panas ya, dia keluar ya, dari heat exchanger lalu masuk kembali lagi ke tangki hot water dan begitu seterusnya. Sehingga PV dari proses variabel dari pengendali suhu itu adalah suhu fluida dingin keluar dari heat exchanger, dan set point-nya itu adalah nilainya ya suhu fluida dingin yang keluar HE yang diinginkan. Kemudian manipulated-nya adalah laju alir fluida panas yang masuk ke dalam plug and frame heat exchanger, dan disturbance-nya adalah laju alir dari fluida dingin yang masuk ke dalam heat exchanger. Kemudian dari diagram blok ya diagram bloknya itu adalah set point-nya di sini ya yang kita inginkan, nilai suhu fluida dingin keluar, dan controllernya itu berupa ini. Kemudian final control element itu adalah yang ini ya, nah berupa pneumatic valve yang mana dikendalikan oleh controller di sini. Lalu prosesnya, jadi proses dari heat exchanger di sini ya, prosesnya ada di sini. Kemudian untuk measurement device ya, jadi itu adalah temperatur transmitternya di sini. Ya, jadi untuk mencatat suhu yang keluar dari heat exchanger, suhu fluida dingin yang keluar.